Bayangkan jika seorang pembalap setelah hampir kehilangan kakinya dalam insiden mengerikan, justru bangkit dan mendominasi dunia balap selama 5 tahun berturut-turut. Kedengarannya seperti film Hollywood, tapi ini kisah nyata. Kisah seorang yang bernama Michael Sidney Doohan, seorang pria Australia yang mengubah cara dunia memandang balap motor. Pada tahun 1992, saat dokter hampir memutuskan untuk menghilangkan kaki kanannya, Mick Doohan berkata dengan tegas, "Saya akan kembali ke lintasan dan saya akan menang." 5 tahun kemudian, dia tidak hanya kembali, tapi menjadi raja tak terbantahkan di kelas 500 cc MotoGP. Selamat datang di channel Doksa, The Story of MotoGP. Michael Sidney Doohan lahir pada tanggal 4 Juni 1955 di Brisbane, Queensland, Australia. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, Mick tumbuh di lingkungan keluarga sederhana di Gold Coast. Tidak ada yang istimewa dari masa kecilnya, kecuali satu hal, obsesi terhadap motor. Di usia 8 tahun, ketika anak-anak seusianya masih bermain sepeda, Mick sudah mengendarai motor kecil di halaman belakang rumahnya. Orang tuanya awalnya khawatir, tapi melihat bakat alami anaknya, mereka mulai mendukung minat yang tak biasa ini. Mick selalu berbeda, kenang salah satu temannya. Saat kami masih takut dengan motor, dia sudah bermimpi balapan di sirkuit internasional. Sebelum memasuki dunia Grand Prix, Mick memulai karirnya di Australian Superbikes pada akhir tahun 80-an. Di sini, bakat alaminya mulai terlihat. Gaya balapnya agresif, berani, dan penuh perhitungan. Dia tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dalam membaca lintasan dan strategi balapan. Tahun 1989 menjadi titik balik hidupnya. Honda memberikan kesempatan kepada pembalap muda Australia ini untuk bergabung dengan tim Rothmans Honda di kelas 500 cc Grand Prix. Motor yang dipercayakan kepadanya, Honda NSR 500 yang legendaris. Debut Grand Prix Mick tidak langsung spektakuler. Dia harus belajar keras menghadapi sirkuit-sirkuit internasional yang jauh berbeda dengan lintasan Australia. Tapi satu hal yang menonjol, tekadnya yang luar biasa untuk terus belajar dan berkembang. Jeremy Burgess, chief mechanic yang kemudian menjadi mentor pentingnya, menyaksikan langsung dedikasi luar biasa pembalap muda Australia ini. Tahun 1990 menjadi momen bersejarah. Di Grand Prix Hungaria, Mick Doohan meraih kemenangan pertamanya di kelas 500 cc. Bukan sekadar menang, cara dia meraih kemenangan itu yang memukau dunia balap. Dengan gaya balap yang kemudian dikenal sebagai tire smoking rear wheel steering, Mick menunjukkan teknik mengendalikan motor 2 tak yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dia bisa membuat roda belakang motornya bergeser dan berputar, tapi tetap terkendali dengan sempurna. Wayne Gardner, legenda Australia yang sempat menjadi rekan setimnya, tercengang melihat kemampuan luar biasa Mick dalam mengendalikan motornya. Kemenangan pertama ini bukan kebetulan. Tahun 1990, Mick finish di posisi ketiga klasemen akhir dengan 1 kemenangan dan 5 podium. Dunia balap mulai menyadari ada bintang baru yang sedang naik. Awal dekade 90-an adalah era emas balap motor kelas 500 cc. Mick Doohan harus berhadapan dengan pembalap-pembalap kelas dunia seperti Wayne Rainey dari Yamaha, Kevin Schwantz dari Suzuki, dan Eddie Lawson yang sudah menjadi legenda. Rivalitas paling intens terjadi dengan Wayne Rainey. Kedua pembalap ini memiliki gaya yang kontras, tapi sama-sama efektif. Rainey dengan gaya halus dan perhitungan matematis, Mick dengan agresivitas yang terkontrol dan teknik inovatif. Tahun 1991, persaingan mereka mencapai puncaknya. Mick berhasil meraih 3 kemenangan dan naik ke posisi kedua klasemen akhir, hanya kalah tipis dari Rainey. Tapi semua orang tahu, ini baru permulaan dari dominasi yang akan datang.
Kevin Schwantz mengakui bahwa beradu dengan Mick selalu menantang karena gaya balapnya yang tidak bisa diprediksi namun sangat efektif. Tahun 1992, Mick semakin menunjukkan kelasnya. 5 kemenangan dan posisi kedua lagi di klasemen akhir. Dia sudah sangat dekat dengan gelar juara dunia pertamanya. Tidak ada yang menyangka bahwa takdir akan mengubah segalanya dalam satu insiden yang mengerikan. Tanggal 26 Juli 1992, Tiete Sirkuit Assen, Belanda. Balapan yang seharusnya menjadi batu loncatan menuju gelar juara dunia berubah menjadi mimpi buruk terburuk Mick Doohan. Di tikungan ketiga, pada lap kelima, Honda NSR 500 Mick kehilangan kontrol. Motor tergelincir dan Mick terlempar dengan kecepatan tinggi. Kaki kanannya terjepit di bawah motor yang meluncur. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah hidup Mick selamanya. Kaki kanannya hancur, tulang patah di berbagai tempat, jaringan otot robek parah. Dokter di rumah sakit Assen memberikan pilihan mengerikan, menghilangkan anggota tubuh untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi Mick bukan tipe orang yang menyerah. Dengan tegas dia menyatakan keinginannya untuk mempertahankan kaki dan kembali ke lintasan balap. 23 operasi, berbulan-bulan rehabilitasi yang menyakitkan, proses penyembuhan yang hampir tidak ada habisnya. Banyak orang yang menyarankan Mick untuk pensiun, tapi dia punya mimpi yang belum selesai. Tahun 1993, Mick Doohan kembali ke pedok balap 500 cc, tapi dia bukan lagi pembalap yang sama. Kaki kanannya tidak bisa berfungsi normal, dia harus menggunakan sistem rem jempol khusus yang dipasang di setang motor. Banyak yang meragukan kemampuannya. Bisakah seorang pembalap dengan keterbatasan fisik bersaing di level tertinggi dunia? Mick menjawabnya dengan prestasi di lintasan. Meski hanya meraih 1 kemenangan di tahun 1993, Mick membuktikan bahwa dia masih bisa bersaing. Lebih penting lagi, dia sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk tahun-tahun berikutnya. Tahun 1994, dunia balap 500 menyaksikan kelahiran sebuah dinasti. Mick Doohan tidak hanya kembali, dia kembali dengan cara yang menakjubkan. 9 kemenangan dari 15 balapan, 14 podium. Posisi juara dunia pertama dengan selisih yang meyakinkan. Tapi yang memukau bukan hanya angka-angkanya, melainkan cara dia meraihnya. Dengan kaki kanan yang masih terbatas, Mick mengembangkan gaya balap yang sama sekali baru. Dia mengandalkan rem depan lebih banyak, menggunakan teknik posisi tubuh yang unik dan menciptakan lintasan balap yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jeremy Burgess menyaksikan langsung evolusi luar biasa Mick dalam menyesuaikan gaya balapnya. Keterbatasan fisik yang dimilikinya justru membuatnya menjadi pembalap yang lebih cerdas dan kalkulatif. Gelar juara dunia pertama itu bukan hanya pencapaian personal, tapi pernyataan kepada dunia. Mick Doohan telah bangkit dari hampir kekalahan total menjadi pemenang absolut. Apa yang terjadi setelah 1994 adalah dominasi yang sangat jarang terjadi dalam sejarah olahraga motor. 5 gelar juara dunia berturut-turut, 1994, 1995, 1996, 1997, dan 1998. Tapi bukan sekadar menang yang membuat Mick istimewa. Cara dia menang yang memukau dunia. Tahun 1997 misalnya, dia meraih 12 kemenangan dari 15 balapan. Dominasi yang hampir tidak manusiawi. Balapan dengan Mick di era itu seperti bermain dengan aturan yang berbeda, kata Alex Criville, rival terdekatnya dari Spanyol. Dia tidak hanya lebih cepat, dia seperti berada di dimensi yang berbeda. Setiap musim membawa cerita heroik baru, kemenangan-kemenangan dramatis di kondisi hujan, bangkit spektakuler dari posisi belakang,
dan konsistensi yang luar biasa dalam menghadapi tekanan. Yang membuat dominasi Mick lebih mengesankan adalah kenyataan bahwa dia melakukannya dengan keterbatasan fisik yang signifikan. Setiap kali turun balapan, dia harus mengatasi rasa sakit dan batasan yang tidak dialami pembalap lain. Gaya balap Mick Doohan bukan hanya efektif, tapi revolusioner. Teknik tire smoking rear wheel steering yang dikembangkannya menjadi rujukan bagi generasi pembalap berikutnya. Cara Mick mengendalikan motor 2 tak Honda NSR 500 seperti seni tersendiri. Dia bisa membuat roda belakang berputar dan bergeser, menciptakan drifting yang terkontrol, dan tetap mempertahankan kecepatan optimal. Mick tidak mengendarai motor, dia menari dengan motornya, kata salah satu teknisi Honda. Setiap gerakan tubuhnya, setiap masukan yang diberikannya, semuanya memiliki tujuan yang jelas. Adaptasi yang dilakukan Mick setelah cedera juga menginspirasi banyak teknisi untuk mengembangkan teknologi balap yang lebih adaptif. Sistem rem tangan yang dikembangkan khusus untuknya kemudian menjadi referensi untuk pembalap dengan kebutuhan khusus. Lebih dari itu, filosofi balapnya yang menggabungkan agresivitas dengan perhitungan cerdas menjadi template bagi pembalap modern. Valentino Rossi yang kemudian dibimbing oleh tim Mick mengakui banyak belajar dari pendekatan balap sang legenda Australia. Selama era dominasinya, Mick menghadapi berbagai rivalitas menarik. Alex Criville dari Spanyol menjadi lawan paling konsisten, memberikan perlawanan sengit di hampir setiap balapan. Tapi rivalitas paling berkesan mungkin dengan generasi muda yang mulai naik. Valentino Rossi, Max Biaggi, dan Loris Capirossi. Mereka datang dengan semangat mengalahkan sang raja, tapi Mick selalu punya jawaban untuk setiap tantangan. Menghadapi Mick mengajarkan saya tentang mentalitas juara sejati, kata Valentino Rossi. Dia tidak pernah menunjukkan kelemahan, tidak pernah memberikan ruang untuk lawan berpikir mereka bisa menang. Yang menarik adalah cara Mick merespons tekanan dari pembalap-pembalap muda ini. Alih-alih merasa terancam, dia justru semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa pengalaman dan kecerdasan bisa mengalahkan semangat muda. Setiap balapan dengan rivalnya menjadi kelas master dalam strategi balap. Mick tidak hanya mengandalkan kecepatan murni, tapi juga psikologi balapan, waktu yang sempurna, dan kemampuan membaca situasi yang luar biasa. Jika ada satu musim yang merangkum kehebatan Mick Doohan, itu adalah tahun 1997. 12 kemenangan dari 15 balapan, 14 podium, dan 12 pole position. Dominasi yang begitu absolut sehingga banyak yang mengatakan Mick sedang bermain di liga yang berbeda. Setiap akhir pekan balapan, pertanyaannya bukan apakah Mick akan menang, tapi berapa detik dia akan unggul dari pesaing terdekat. Tahun 1997 adalah definisi sempurna dari dominasi total. Kata komentator MotoGP terkenal, Mick tidak hanya mengalahkan lawan, dia membuat mereka merasa tidak layak berada di lintasan yang sama. Yang memukau dari musim ini adalah konsistensi Mick dalam menghadapi berbagai tantangan. Balapan di kondisi kering, basah, panas, dingin, sirkuit cepat, sirkuit teknis, dia selalu punya jawaban untuk setiap situasi. Kemenangan di Mugello, dominasi di Jerez, pertunjukan memukau di Phillip Island. Setiap balapan menjadi karya seni tersendiri. Pembalap lain tidak hanya kalah, mereka belajar dari setiap gerakan Mick. Sepanjang karirnya di MotoGP, Mick memiliki hubungan yang sangat khusus dengan Honda. Bukan sekadar kontrak komersial, tapi kemitraan sejati yang saling menguntungkan. Honda memberikan Mick motor terbaik yang mereka miliki, Honda NSR 500 yang menjadi legenda tersendiri. Sebaliknya, Mick memberikan masukan dan pengembangan yang membuat Honda mendominasi era balap motor 2 tak.
Mick dan Honda NSR 500 adalah kombinasi yang dibuat di surga, kata Shoichiro Irimajiri, pimpinan Honda Racing Corporation saat itu. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna. Kolaborasi mereka tidak hanya menghasilkan kemenangan, tapi juga inovasi teknologi yang berpengaruh hingga hari ini. Sistem suspensi, elektronik dasar, dan aerodinamika yang dikembangkan untuk Mick menjadi fondasi bagi motor-motor MotoGP modern. Yang lebih penting, loyalitas mutual antara Mick dan Honda menciptakan stabilitas yang jarang ditemukan dalam dunia balap yang penuh perpindahan. Mick tidak pernah tergoda untuk pindah ke tim lain, Honda tidak pernah meragukan investasi mereka pada sang juara. Salah satu aspek menarik dari karir Mick adalah perannya dalam membentuk generasi pembalap berikutnya. Setelah dominasi 5 tahun berturut-turut, dia mulai melihat pentingnya mentransfer pengetahuan kepada pembalap muda. Ketika Valentino Rossi naik ke kelas 500cc tahun 2000, Mick dan timnya memainkan peran penting dalam membantu adaptasi pembalap Italia ini. Jeremy Burgess, Chief Mechanic Mick, kemudian menjadi kunci kesuksesan Rossi. Apa yang saya pelajari dari Mick tidak hanya tentang teknik balap, tapi juga mentalitas juara, kata Rossi. Dia mengajarkan saya bahwa menjadi yang tercepat tidak cukup, kamu harus bisa menang dalam segala kondisi. Proses pembimbingan ini menunjukkan sisi lain dari Mick Doohan. Di balik citra pembalap keras dan tanpa kompromi, dia adalah seorang yang memahami pentingnya kesinambungan dalam olahraga yang dicintainya. Tim Nastro Azzurro Honda yang dibentuknya bersama Jeremy Burgess untuk Rossi menjadi bukti visi jangka panjang Mick. Dia tidak hanya ingin menang sendiri, tapi juga memastikan Honda tetap kompetitif setelah eranya berakhir. Tahun 1999, takdir kembali menguji ketangguhan Mick Doohan. Di Jerez, Spanyol, kecelakaan kedua yang serius memaksa dia menghadapi kenyataan pahit. Mungkin sudah saatnya mengakhiri karir. Berbeda dengan kecelakaan Assen tahun 1992, kali ini cedera yang dialami Mick lebih kompleks dan berisiko tinggi untuk karir jangka panjangnya. Dokter memberikan saran yang tegas, melanjutkan balapan bisa berakibat pada kerusakan permanen yang lebih parah. Keputusan untuk pensiun bukanlah keputusan mudah bagi seseorang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk balap motor. Pada usia 34 tahun, Mick masih merasa memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Keputusan tersulit dalam hidup saya adalah mengakui bahwa tubuh saya sudah tidak bisa mengikuti ambisi saya, kata Mick dalam konferensi pers pensiunnya. Tapi saya tidak ingin mengingat karir saya dengan kecelakaan, saya ingin diingat dengan kemenangan. Pensiun dini Mick meninggalkan pertanyaan besar. Berapa banyak gelar juara dunia lagi yang bisa dia raih jika tidak cedera? Banyak analis percaya dia bisa mencapai 7 atau bahkan 8 gelar juara dunia. Pensiun dari balapan aktif tidak berarti Mick Doohan menjauh dari dunia motor. Dia tetap terlibat sebagai penasihat untuk Honda Racing Corporation, memberikan masukan untuk pengembangan motor dan strategi balapan. Peran barunya sebagai mentor dan konsultan memungkinkan Mick untuk tetap berkontribusi pada olahraga yang dicintainya tanpa harus menghadapi risiko fisik. Pengalamannya selama bertahun-tahun menjadi aset berharga bagi Honda dan dunia balap secara umum. Di luar dunia balap, Mick mengembangkan bisnis properti dan otomotif di Australia. Investasi-investasi cerdas yang dilakukannya selama masa aktif mulai memberikan hasil yang memuaskan. Mick selalu punya visi jangka panjang, kata salah satu mitra bisnisnya. Sama seperti cara dia merencanakan strategi balapan, dia juga merencanakan kehidupan pasca balapan dengan sangat matang. Yang tidak kalah penting adalah perannya sebagai ayah. Mick menikah dengan Selina Sines pada tahun 2006 dan dikaruniai 2 orang anak, termasuk Jack Doohan yang kini mengikuti jejak ayahnya di dunia balap.
Salah satu cerita paling menarik dalam kehidupan pasca balapan Mick adalah melihat anaknya, Jack Doohan, mengembangkan karir di dunia motorsport. Tapi berbeda dengan ayahnya yang fokus pada balap motor, Jack memilih jalur balap mobil. Jack kini aktif sebagai pembalap di Formula 2 dan Formula 3, menunjukkan bahwa gen balap keluarga Doohan tidak hanya terbatas pada dua roda. Prestasi Jack di dunia balap mobil membuat nama keluarga Doohan tetap relevan di dunia motorsport. Saya tidak pernah memaksa Jack untuk balapan, kata Mick. Tapi ketika dia menunjukkan minat dan bakat, saya memberikan dukungan penuh dengan syarat dia harus profesional dan serius. Pendekatan Mick dalam mendidik Jack menunjukkan kedewasaan seorang ayah yang memahami bahwa setiap generasi harus menemukan jalannya sendiri. Dia memberikan bimbingan tanpa memberikan tekanan berlebihan. Keberhasilan Jack di ajang internasional membuktikan bahwa warisan Mick bukan hanya dalam bentuk rekor dan gelar, tapi juga dalam bentuk etos kerja dan mentalitas juara yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Jika kita melihat MotoGP hari ini, pengaruh Mick Doohan masih sangat terasa. Teknik-teknik balap yang dikembangkannya, pendekatan mental yang dimilikinya, dan standar profesionalisme yang ditunjukkannya menjadi referensi bagi pembalap modern. Marc Marquez, pembalap dominan era modern, sering dibandingkan dengan Mick karena gaya balap agresif dan kemampuan mengendalikan motor dalam kondisi ekstrem. Valentino Rossi, yang dibimbing langsung oleh tim Mick, menjadi jembatan yang menghubungkan era Doohan dengan generasi modern. Tanpa Mick, MotoGP tidak akan menjadi seperti sekarang, kata salah satu komentator senior. Dia menetapkan standar baru untuk apa artinya menjadi juara dunia yang lengkap. Teknologi yang dikembangkan selama era Mick juga menjadi fondasi bagi inovasi-inovasi yang kita lihat hari ini. Sistem elektronik, aerodinamika, dan material yang digunakan motor MotoGP modern memiliki akar sejarah pada pengembangan yang dilakukan Honda bersama Mick. Yang tidak kalah penting adalah pengaruh Mick terhadap aspek bisnis MotoGP. Profesionalisme dan daya tarik pasar yang ditunjukkannya membantu mengubah balap motor dari sekadar olahraga menjadi hiburan global yang bernilai miliaran dolar. Ketika kita berbicara tentang pembalap terbesar dalam sejarah balap motor, nama Mick Doohan selalu masuk dalam diskusi. 5 gelar juara dunia berturut-turut, 54 kemenangan Grand Prix, dan dominasi yang hampir tidak terkalahkan selama 5 tahun. Tapi statistik hanya menceritakan sebagian dari cerita Mick. Yang membuatnya istimewa adalah konteks di balik pencapaian tersebut. Bangkit dari cedera yang hampir mengakhiri karirnya, adaptasi luar biasa terhadap keterbatasan fisik, dan kemampuan untuk tetap dominan dalam kondisi yang sangat menantang. Mick Doohan adalah definisi dari ketangguhan dalam olahraga, kata sejarawan MotoGP. Ceritanya bukan hanya tentang kecepatan dan kemenangan, tapi tentang kekuatan manusia untuk mengatasi rintangan yang tampaknya tidak mungkin. Perbandingan dengan legenda lain seperti Giacomo Agostini, Kevin Schwantz, atau Valentino Rossi selalu menarik. Setiap era memiliki karakteristik dan tantangannya masing-masing, tapi konsistensi dan dominasi Mick di era yang sangat kompetitif membuatnya layak disebut sebagai salah satu yang terbesar. Prestasi Mick Doohan tidak hanya diakui dalam dunia balap motor, tapi juga oleh negara Australia. Tahun 1996, dia menerima penghargaan Member of the Order of Australia, pengakuan tertinggi negara untuk kontribusi luar biasa dalam bidang olahraga. Tahun 2018, Mick resmi masuk ke Sport Australia Hall of Fame, bergabung dengan atlet-atlet terbesar Australia sepanjang masa. Pengukuhan ini tidak hanya mengakui prestasinya sebagai pembalap, tapi juga pengaruhnya terhadap olahraga Australia secara keseluruhan. Berbagai penghargaan internasional juga diterimanya, termasuk pengakuan dari FIM sebagai salah satu legenda MotoGP. Namanya diabadikan dalam berbagai museum dan galeri kehormatan di seluruh dunia.
memastikan bahwa warisannya akan diingat oleh generasi mendatang. Penghargaan-penghargaan ini memang menyenangkan, kata Mick. Tapi yang paling berarti bagi saya adalah ketika pembalap muda berkata bahwa mereka terinspirasi oleh cerita saya. Di balik sosok pembalap tangguh, Mick Doohan memiliki filosofi hidup yang sederhana namun mendalam. Pengalaman hampir kehilangan kaki membuatnya memahami nilai sejati dari setiap kesempatan yang diberikan hidup. Kecelakaan Asen mengajarkan saya bahwa tidak ada yang permanen dalam hidup, kata Mick. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang ada. Filosofi ini tidak hanya berlaku dalam balapan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mick dikenal sebagai sosok yang tidak pernah mengeluh, selalu mencari solusi daripada fokus pada masalah dan memberikan apresiasi tinggi terhadap tim dan orang-orang di sekitarnya. Pendekatan mental yang digunakannya untuk mengatasi cedera dan kembali dominan menjadi studi kasus yang dipelajari tidak hanya oleh atlet, tapi juga oleh psikologi olahraga secara umum. Kemampuannya mengubah keterbatasan menjadi kekuatan adalah inspirasi universal. Mick mengajarkan kita bahwa juara sejati bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit setelah jatuh, kata psikolog olahraga yang pernah bekerja dengannya. Saat ini, di usia yang sudah tidak muda lagi, Mick Doohan tetap aktif dalam berbagai kegiatan. Dia masih menjadi konsultan untuk Honda, sesekali muncul sebagai komentator dalam balapan-balapan besar, dan terlibat dalam berbagai kegiatan amal. Bisnis-bisnisnya di Australia berkembang pesat, terutama dalam sektor properti dan otomotif. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat, hasil dari investasi cerdas dan perencanaan jangka panjang yang dilakukannya sejak masa aktif. Yang menarik, Mick tetap rendah hati dan mudah didekati meskipun statusnya sebagai legenda. Dia sering terlihat di acara-acara balap motor Australia, memberikan motivasi kepada pembalap muda dan berbagi pengalaman tentang dunia balap profesional. Saya menikmati peran sebagai tokoh senior dalam dunia balap, kata Mick. Ada kepuasan tersendiri ketika bisa membantu generasi muda mencapai impian mereka. Salah satu warisan penting Mick Doohan yang sering terlewatkan adalah kontribusinya terhadap aspek keselamatan dalam balap motor. Pengalaman pahit yang dialaminya di Asen mendorong dia untuk aktif dalam pengembangan peralatan dan prosedur keselamatan yang lebih baik. Setelah pensiun, Mick bekerja sama dengan berbagai produsen untuk mengembangkan perlengkapan proteksi yang lebih canggih. Pengalamannya sebagai pembalap yang pernah mengalami cedera serius memberikan perspektif unik tentang apa yang benar-benar dibutuhkan untuk melindungi pembalap. Tidak ada yang lebih penting daripada memastikan pembalap bisa pulang dengan selamat ke keluarga mereka, kata Mick. Kecepatan dan kemenangan tidak ada artinya jika harus dibayar dengan nyawa atau kesehatan jangka panjang. Dukungan Mick terhadap keselamatan tidak hanya terbatas pada peralatan, tapi juga pada desain sirkuit dan prosedur medis. Masukan dari seorang yang pernah mengalami kecelakaan serius namun berhasil kembali bersaing di level tertinggi menjadi sangat berharga. Banyak inovasi keselamatan modern dalam MotoGP yang memiliki jejak sejarah pada pengalaman dan masukan Mick Doohan. Dari airbag suit hingga material helmet yang lebih canggih, semuanya mendapat manfaat dari pembelajaran yang diperoleh dari era Doohan. Salah satu aspek paling menarik dari warisan Mick Doohan adalah kemampuannya menginspirasi tidak hanya pembalap, tapi juga atlet dari berbagai cabang olahraga. Cerita comeback dari cedera serius beresonansi dengan siapapun yang pernah menghadapi kesulitan dalam hidup. Banyak atlet dari berbagai cabang olahraga yang mengutip Mick sebagai inspirasi ketika menghadapi cedera atau kemunduran karir.
Filosofi tidak pernah menyerah yang ditunjukkannya menjadi pesan universal yang melampaui batas-batas olahraga motor. Cerita Mick bukan hanya tentang balap motor, kata salah satu atlet Olimpiade Australia. Ini tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan dan mencapai puncak tertinggi melalui tekad dan kerja keras. Yang unik dari inspirasi yang diberikan Mick adalah keasliannya. Dia tidak pernah melebih-lebihkan perjuangan yang dihadapinya, tapi juga tidak meremehkan pencapaian yang diraihnya. Keseimbangan ini membuat ceritanya dapat dipercaya dan mudah dipahami. Generasi pembalap muda hari ini, bahkan yang tidak pernah melihat Mick balapan secara langsung, tetap mengenal dan menghormati warisannya. Media sosial dan dokumentasi modern membantu menjaga cerita Mick tetap relevan bagi generasi digital. Sebagai salah satu atlet Australia paling sukses di kancah internasional, Mick Doohan memiliki dampak yang luar biasa terhadap perkembangan motorsport di Australia. Kesuksesannya membuka mata dunia bahwa Australia bukan hanya tentang rugby atau kriket, tapi juga bisa menghasilkan juara dunia di cabang olahraga lain. Setelah dominasi Mick, Australia menjadi salah satu negara yang paling dihormati dalam dunia balap motor. Banyak pembalap Australia yang kemudian mendapat kesempatan di level internasional, sebagian karena reputasi yang dibangun oleh Mick. Casey Stoner, juara dunia MotoGP Australia berikutnya, sering mengakui bahwa jalan yang dibuatnya sudah dipermudah oleh pencapaian Mick sebelumnya. Mick membuka pintu bagi pembalap Australia untuk diakui di level dunia. Kata Stoner, infrastruktur dan sistem dukungan untuk motorsport di Australia juga berkembang signifikan setelah era Mick. Investasi dalam fasilitas balap, program pelatihan, dan program pengembangan pemuda meningkat karena kisah sukses yang ditunjukkan Mick. Mick membuktikan bahwa dengan bakat, dedikasi, dan dukungan yang tepat, Australia bisa bersaing dengan negara-negara motorsport tradisional seperti Italia atau Spanyol, kata pejabat dari Motorcycling Australia. Kontribusi Mick terhadap perkembangan teknologi balap motor tidak bisa diremehkan. Kerjasama yang dilakukannya dengan Honda selama bertahun-tahun menghasilkan berbagai inovasi yang masih terasa pengaruhnya hingga hari ini. Honda NSR 500 yang digunakan Mick menjadi tolok ukur untuk motor-motor balap generasi berikutnya. Solusi teknis yang dikembangkan untuk mengakomodasi gaya balap dan kondisi fisik, Mick membuka jalan bagi kustomisasi yang lebih canggih. Setiap umpan balik yang diberikan Mick kepada teknisi Honda adalah tambang emas, kata salah satu teknisi senior Honda. Dia bisa menjelaskan dengan detail bagaimana motor bereaksi dalam berbagai situasi dan apa yang dibutuhkan untuk membuatnya lebih baik. Sistem elektronik dasar yang dikembangkan untuk era Mick menjadi fondasi bagi alat bantu elektronik yang canggih yang kita lihat di MotoGP modern. Traction control, wheelie control, dan berbagai bantuan pembalap lainnya memiliki jalur evolusi yang bisa ditelusuri kembali ke era Doohan. Yang tidak kalah penting adalah pendekatan Mick terhadap setup motor. Kemampuannya mengadaptasi setup untuk berbagai kondisi sirkuit dan cuaca menjadi template bagi kepala mekanik dan teknisi modern dalam mempersiapkan motor untuk setiap akhir pekan balapan. Sepanjang karirnya, Mick Doohan dikenal sebagai sosok yang profesional dalam berhubungan dengan media dan penggemar. Meskipun fokus dan kadang terlihat menakutkan di lintasan, dia selalu memberikan waktu dan rasa hormat kepada mereka yang mendukung karirnya. Mick memahami bahwa penggemar adalah bagian integral dari olahraga ini, kata salah seorang jurnalis yang meliput era Doohan. Dia tidak pernah terlalu sibuk untuk memberikan tanda tangan atau menjawab pertanyaan dari penggemar. Pendekatan Mick terhadap media juga sangat dewasa. Dia memberikan wawasan yang berharga tanpa memberikan terlalu banyak informasi yang bisa merugikan tim atau strategi balapan. Keseimbangan ini membuat dia dihormati baik oleh media maupun pesaing.
Di era media sosial sekarang, Mick tetap mempertahankan kehadiran yang positif tanpa terlalu berlebihan. Dia menggunakan platform digital untuk berbagi kenangan dari era balapannya dan memberikan dukungan kepada generasi baru pembalap. Mick adalah salah satu atlet yang paling tulus dalam berinteraksi dengan penggemar, kata seorang penggemar yang sudah mengikuti karirnya sejak awal. Dia memahami bahwa tanpa penggemar, motorsport tidak akan pernah bisa berkembang seperti sekarang. Ketika kita melihat angka-angka statistik karir Mick Doohan, kehebatannya menjadi semakin jelas. 54 kemenangan dari 137 start memberikan tingkat kemenangan hampir 40%, angka yang luar biasa tinggi untuk era yang sangat kompetitif. 95 podium finish menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Ini berarti dalam lebih dari 2/3 balapan yang diikutinya, Mick selalu finish di posisi 3 besar. Konsistensi seperti ini sangat langka dalam motorsport. 58 pole position membuktikan bahwa Mick bukan hanya pemenang balapan, tapi juga kualifikasi yang luar biasa. Kemampuan untuk secara konsisten mendapatkan posisi grid terdepan adalah salah satu faktor kunci dalam dominasinya. Yang paling mengesankan adalah rekor 5 gelar juara dunia berturut-turut. Dalam sejarah kelas premier balap motor, hanya Mick yang pernah mencapai prestasi ini. Bahkan Valentino Rossi dan Marc Marquez, dua pembalap paling dominan di era modern, tidak pernah mencapai 5 gelar berturut-turut. Statistik Mick Doohan bukan hanya mengesankan, tapi juga menunjukkan level dominasi yang jarang terjadi dalam olahraga apapun, kata ahli statistik motorsport. Kombinasi antara performa puncak dan daya tahan yang ditunjukkannya adalah sesuatu yang istimewa. 25 tahun setelah pensiun, nama Mick Doohan masih disebut dengan penghormatan dalam dunia MotoGP. Setiap kali ada diskusi tentang pembalap terhebat sepanjang masa, namanya selalu masuk dalam percakapan. Yang membuat warisan Mick istimewa bukan hanya pencapaian statistiknya, tapi juga cerita di balik angka-angka tersebut. Cerita tentang ketahanan, tekad, dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan menjadi inspirasi yang tak lekang waktu. Mick Doohan adalah bukti bahwa kehebatan bukan hanya tentang bakat, tapi tentang karakter, kata Phil Irving, penulis dari beberapa buku tentang sejarah motorsport. Dia menunjukkan bahwa juara sejati adalah mereka yang bisa bangkit dari kekalahan dan kesulitan. Warisan Mick juga terasa dalam pendekatan modern terhadap pengembangan pembalap. Penekanan pada ketangguhan mental, kemampuan beradaptasi, dan sikap profesional yang kita lihat dalam program pelatihan modern memiliki akar dalam filosofi yang ditunjukkan Mick. Generasi pembalap baru seperti Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan lainnya mungkin tidak pernah melihat Mick balapan secara langsung, tapi mereka mendapat manfaat dari infrastruktur dan metodologi yang sebagian dikembangkan berdasarkan pembelajaran dari era Doohan. Jika ada satu pesan yang ingin disampaikan Mick Doohan kepada generasi mendatang, itu adalah tentang tidak pernah menyerah dan selalu percaya pada diri sendiri. Pengalaman hidupnya membuktikan bahwa rintangan yang tampak tak teratasi bisa diatasi dengan tekad dan pendekatan yang tepat. Setiap orang akan menghadapi momen dalam hidup di mana mereka dihadapkan pada pilihan, menyerah atau melawan balik, kata Mick dalam salah satu wawancara baru-baru ini. Yang membedakan juara dari yang lain adalah pilihan yang mereka buat di momen tersebut. Nasihat Mick untuk pembalap muda sangat praktis, fokus pada perbaikan, hormati pesaing Anda, dan jangan pernah lupa mengapa Anda mulai balapan. Motorsport adalah berbahaya dan menuntut, tapi juga sangat memuaskan jika didekati dengan pola pikir yang tepat. Bakat akan membawa Anda ke level tertentu, kata Mick. Tapi untuk mencapai puncak tertinggi, Anda butuh lebih dari sekedar bakat. Anda butuh karakter, etos kerja, dan kemampuan untuk belajar dari setiap pengalaman.
Melihat perjalanan hidup Mick Doohan dari perspektif sekarang, kita bisa melihat bahwa dia bukan hanya atlet yang luar biasa, tapi juga manusia yang luar biasa. Cara dia menghadapi kesulitan, cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya, dan warisan yang ditinggalkannya menunjukkan karakter yang benar-benar mengagumkan. Dari anak muda di Gold Coast yang bermimpi menjadi pembalap, hingga menjadi salah satu pembalap motor terhebat sepanjang masa, perjalanan Mick adalah bukti kekuatan tekad dan ketahanan manusia. Kecelakaan di Asen yang hampir mengakhiri karirnya, alih-alih menjadi akhir, menjadi katalis untuk pencapaian yang bahkan lebih besar. 5 gelar juara dunia berturut-turut yang diraihnya setelah comeback adalah pencapaian yang mungkin tidak akan pernah bisa diulang oleh siapapun. Cerita Mick Doohan adalah pengingat bahwa dalam hidup bukan tentang seberapa keras Anda jatuh, tapi tentang seberapa tinggi Anda bisa bangkit. Kata salah satu penulis biografi Mick, dia adalah bukti hidup bahwa semangat manusia bisa mengatasi keterbatasan fisik. Hari ini, ketika kita menyaksikan MotoGP dengan teknologi yang semakin canggih dan kompetisi yang semakin ketat, kita tidak boleh lupa pada pelopor seperti Mick Doohan yang membangun fondasi untuk semua kemajuan ini. 5 gelar juara dunia, 54 kemenangan, comeback dari cedera yang hampir mengakhiri karir semua ini adalah angka yang mengesankan. Tapi yang paling penting dari warisan Mick Doohan adalah pesan yang ditinggalkannya. Tidak ada mimpi yang terlalu besar jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya dan tekad untuk tidak pernah menyerah. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, cerita Mick Doohan mengingatkan kita bahwa kehebatan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang selalu bangkit kembali. Dia adalah juara sejati, bukan hanya di lintasan, tapi juga dalam hidup. Jadi, setiap kali Anda menghadapi rintangan yang tampak mustahil, ingatlah seorang pria dari Australia yang hampir kehilangan kakinya, namun bangkit menjadi salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Ingatlah Mick Doohan dan ingatlah bahwa tidak ada yang mustahil jika Anda memiliki hati seorang juara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video kami selanjutnya. Karena perjalanan kita belum berakhir, masih banyak kisah seru di balik lintasan yang menanti untuk diceritakan.